Oke teman-teman, selamat datang di Laboratorium Teknik Industri Lanjut Universitas Gunadarma. Pada saat ini kita akan melakukan tutorial SketchUp. Oke, pada tutorial SketchUp ini terbagi menjadi 4 part. Part pertama itu ada teori, part kedua ada 2 dimensi, part ketiga ada 3 dimensi, part keempat ada proses rendering dan record video from SketchUp. Oke, kita mulai dari teori. Untuk topik pertama, pengertian tujuan dan manfaat layout. Topik kedua, pembahasan 2 dimensi, 3 dimensi, dan rendering. Topik ketiga, pembahasan mengenai SketchUp. Topik keempat, langkah awal menggunakan SketchUp. Topik kelima, tools pada SketchUp. Topik keenam, practice for 2 dimensi, 3 dimensi, dan rendering. Layout. Untuk secara bahasa itu artinya tata letak. Untuk pengertian, layout adalah tata letak dari elemen-elemen desain terhadap suatu bidang dalam media tertentu untuk mendukung konsep atau pesan yang dibuat. Menurut Rustan tahun 2009, tujuannya untuk menciptakan area kerja yang efisien, aman, dan ergonomis, mengoptimalkan fasilitas produksi, efisiensi transportasi dalam pabrik, dan juga meningkatkan produktivitas. Di sini ada beberapa manfaat layout, yaitu ada penyusunan ruangan menjadi lebih tepat, mengetahui ruangan dan isinya, memaksimalkan sirkulasi ruang, efisiensi fasilitas yang digunakan, menghemat ruang, mengurangi transfer bahan, jarak transportasi dalam pabrik dapat diminimalkan, menciptakan suasana yang aman dan nyaman, meningkatkan kepuasan dan keselamatan kerja. Di sini ada 2 dimensi, yaitu adalah pembuatan gambar datar 2 matra atau bidang yang menunjukkan panjang dan lebar pada suatu objek. Ada 3 dimensi, yaitu pembuatan objek yang memiliki ruang atau volume dengan panjang, lebar, dan tinggi. Ada rendering, yaitu proses menghasilkan gambar fotorealistik atau non-fotorealistik dari model 2 dimensi atau 3 dimensi melalui program komputer. Di sini ada SketchUp, yaitu adalah aplikasi freeware dari Google yang digunakan untuk menyempurnakan gagasan desain ke dalam model 2 dimensi dan 3 dimensi. Memiliki toolset yang mudah digunakan untuk kebutuhan desain, digunakan secara online. Ada 3D Warehouse juga, yaitu ada fitur sharing gambar 3 dimensi kepada sesama user SketchUp. Ada SketchUp Pro, yaitu versi berbayar dan lengkap dari SketchUp Free, dapat digunakan secara offline. Harga software itu juga berada di range 4-10 juta per tahun. Ada layout, itu membuat tampilan denah 2 dimensi dari model 3 dimensi SketchUp. Ada style builder, itu untuk membuat edge style custom. Oke, di sini juga ada sejarah SketchUp dari tahun 1990 sampai 2008. Dan juga ada serta untuk software ini memiliki beberapa keunggulan dan juga beberapa kekurangan. Keunggulannya itu mudah dipelajari, ringan, tidak membutuhkan spesifikasi komputer tinggi, tampilan desain langsung terlihat bagus tanpa harus menunggu proses render terlebih dahulu, dapat mengimpor tipe file DWG, 3ds, dan semua tipe file gambar, interface yang menarik dan sederhana, banyak macam open source dan plugin. Kekurangannya, karena kesederhanaan SketchUp, pemodelan lanjut bisa menjadi sulit meskipun plugin bisa digunakan. Gangguan terjadi ketika ada banyak tambalan dan tambalan terjadi ketika model canggih seperti model manusia diimpor dari 3ds Max ke SketchUp, serta gambar tidak memuaskan. Di dalam software SketchUp itu juga ada garis sumbu X, Y, dan Z. Oke, untuk langkah awal menggunakan SketchUp itu ada buka aplikasi SketchUp dan pilih template. Dan untuk langkah-langkah selanjutnya akan kita jelaskan di part kedua sampai keempat. Oke, untuk part pertama kita akan belajar di tools-toolsnya dulu nih teman-teman. Untuk tools-toolsnya itu yang pertama ada Search SketchUp. Search SketchUp itu untuk mencari. Kedua ada Select untuk memilih atau menyeleksi model, ada Eraser menghapus objek, ada Lines untuk menggambar lurus, ada Arcs untuk menggambar garis melengkung, ada Shapes untuk membuat bentuk-bentuk, ada Push or Pull untuk mendorong atau mengubah objek menjadi 3 dimensi, ada Offset untuk menduplikasikan garis objek ke arah dalam atau luar sesuai ukuran, ada Rotate untuk memutar objek, ada Scale untuk merubah ukuran objek menjadi lebih besar atau lebih kecil sesuai dengan keinginan. Ada Tab Measure Tool untuk mengukur panjang, lebar, tinggi suatu objek atau membuat garis putus-putus sebagai garis bantu.
ada text untuk memberikan notasi tulisan pada objek, ada paint bucket untuk memberi warna atau tekstur pada objek, ada orbit untuk memutar pandangan objek, ada pen untuk memindahkan pandangan objek secara vertikal dan horizontal, ada zoom untuk memperbesar atau memperkecil pandangan objek, ada zoom extend untuk memperbesar objek satu layar. Serta ada 3D warehouse, extensor warehouse, layout, extension manager, serta user info. Oke, untuk edit toolsnya sendiri ada move, itu memindahkan objek, ada push or pull, ada rotate, ada follow me untuk mendorong objek sesuai garis sebagai acuan, ada scale dan juga ada offset. Untuk principal tools ada select, ada make component yang digunakan untuk menggabungkan objek satu kesatuan, ada paint bucket dan juga ada eraser. Untuk construction tool yaitu ada tab measure tool, ada dimension untuk memberikan notasi ukuran pada objek, ada protractor untuk ukur sudut miring konstruksi dan menciptakan entitas lain, ada axis untuk memindahkan dan reorientasi sumbu menggambar, ada 3D text untuk membuat teks 3 dimensi. Untuk viewing tool saya sendiri itu ada tampak isometrik, tampak atas, tampak depan, tampak kanan, tampak belakang dan juga tampak kiri. Untuk drawing tool sendiri itu ada line, ada freehand itu untuk menggambar garis bebas, ada rectangle untuk menggambar objek berbentuk kotak atau persegi panjang, ada circle untuk menggambar objek berbentuk lingkaran, ada polygon untuk menggambar objek segitiga, 4, 5, 6 dan seterusnya, ada arc untuk menggambar garis melengkung atau setengah lingkaran, ada 2-point arc, 3-point arc dan juga ada pie. Untuk kamera tool sendiri itu ada orbit, ada pen, ada zoom window, ada zoom extend, ada previous yaitu untuk undo preview, ada position itu posisi kamera pada ketinggian tertentu untuk memeriksa objek saling berhadapan atau berjalan melalui model, ada lock around untuk pivot kamera dari titik, ada walk untuk berjalan melalui model. Oke, setelah itu kita akan melakukan simulasi untuk mengerjakan suatu ruangan di dalam software SketchUp. Sebelumnya sudah saya jelaskan untuk tools-toolsnya, jadi stay tune teman-teman untuk part-part selanjutnya. Terima kasih.